Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa. Amin. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa. Amin. Amin. Shalom, saudaraku. Kali ini saya bawakan satu renungan singkat yang teksnya saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Elohimmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau ketuju. Ya, saudara, untuk renungan ini saya beri judul ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Sebagaimana tadi tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 tersebut. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Beruntung dalam segala hal. Ya, saudara, ini adalah pesan Raja Daud kepada Salomo, ya, yang telah menjadi raja menggantikan dirinya. Ini pesan ini tentu tidak sederhana, ya, karena ada tadi 4 kata dalam ini, inti dari wejangan ini, ya, yaitu ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Ditambah lagi tadi kunciannya atau tujuannya sebenarnya, ya, beruntung dalam segala hal. Tuh, pesan yang tidak sederhana. Ada 4 tadi kata, seperti kelihatannya sama maknanya, ya, tetapi sebenarnya ini berbeda, ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci atau dalam Alkitab, ketetapan itu yang pertama adalah rencana atau yang kekal dari Tuhan, yang berdaulat, gitu, ya, bijaksana dan suci. Tuhan menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu meliputi ciptaan dan penebusan, ciptaan kita sebagai manusia, ya, yang otomatis berdosa. Kemudian ada penebusan di sana. Ada transaksi yang imajiner dari Tuhan terhadap si Satan itu, penguasa gelap itu. Kita dibeli dengan harga mahal, yaitu dengan kematiannya. Yang kedua, perintah. Perintah adalah aturan dan ketetapan dan petunjuk untuk menuntun perilaku
moral kita sesuai dengan kehendaknya. Ini disebut juga pedoman untuk hidup benar. Hidup yang benar berarti menurut apa yang Tuhan sudah gariskan dalam kehidupan kita. Hidup menurut jalannya, bukan jalan kita sendiri. Yang ketiga dikatakan dalam nats ini adalah peraturan adalah panduan hidup. Ya, peraturan itu adalah panduan hidup. Juga batasan moral, instruksi dari Tuhan kepada kita untuk apa? Mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan mengatur hubungan sesama manusia. Itu mengandung apa namanya ya, moral, hukum sosial, keadilan, ya termasuk juga sebenarnya etika dan lain sebagainya. Jadi kita hidup menurut hukum Tuhan. Hukum dunia juga yang disebut tadi, ada kegiatan sosial kita tetapi dibatasi, terbatas, ya. Lalu yang keempat, yang terakhir dikatakan ketentuan dalam hal ini adalah ambil dari bahasa Ibrani, yaitu cukim atau cukot. Itu adalah peraturan, ketentuan, ketetapan, dan perintah. Jadi yang namanya ketentuan itu mencakup tiga-tiganya. Ketetapan, perintah, peraturan. Ini peraturan apa? Ini peraturan bagi umatnya. Bagi umatnya, bukan bagi semua orang, ya. Bagi umatnya. Lalu ini mencakup apa juga? Ini mencakup hukum, moral, etika, ya seremonial juga ya, yang mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sifatnya tentu otoratif, artinya dia mengikat, tidak dapat diganggu gugat, mengikat kita umatnya. Jadi kita dalam rangka kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan, pergilah, jadikan sebuah bangsa menjadi muridku. Itu juga adalah ketentuan. Oh tapi Pak, itu kan perintah. Betul, tadi saya katakan apa? Ketentuan, perintah, dan peraturan itu adalah ketentuan. Jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya kepada murid-murid yang pada saat itu sudah ditentukan, tetapi kita semua. Paling tidak kita membagikan berita kebenaran ini kepada siapa? Di dalam lingkungan keluarga, juga yang lebih luas lagi. Kan disebut yang harus kita perbaiki dulu, yang harus kita beri berita itu adalah disebut ke Yerusalem, Yudea, Samaria, keluarga dulu, lingkungan, lalu yang lebih luas lagi, lalu kemudian ke segala penjuru. Itu jadi sifatnya otoratif. Prinsip utama ini sebenarnya ada di dalam 10 perintah Tuhan ya, sebagaimana dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Nah, pertanyaannya, mampukah Salomo sebagai raja mewujudkan keempat hal itu? Nah, dalam catatan Alkitab, saudaraku, Salomo mampu mewujudkan nasihat, wejangan, dan harapan ayahnya Daud itu. Tercatat bahwa Salomo adalah raja yang paling disegani, dan dikatakan tidak ada lagi raja yang sebijaksana dan seteguh Salomo. Nah, pertanyaannya lanjutannya maksudnya apakah kita bisa melihat raja sekarang ini atau katakanlah presiden sebijaksana Salomo?
Tentu tidak ada. Saya melihat tidak ada ya. Nah, sebagai raja dia sangat-sangat disegani. Sampai ini para istrinya pun ya, itu persembahan atau upeti dari raja-raja lain, saking ditakutinya atau diseganinya Raja Salomo ini. Jadi tentu kita bisa baca di Alkitab ya, kitab suci. Semua itu ya dicapai Raja Salomo karena mendengar apa yang dipesankan ayahnya. Nah, ayahnya tentu sudah terlebih dahulu melakukan apa yang dipesankannya, sehingga apa yang sudah dialaminya itu yang disampaikan kepada Raja Salomo kemudian. Nah, kalau ayah kita atau orang tua memesankan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketetapan, perintah, aturan, dan ketetapan Tuhan, ya, ketentuan Tuhan, niscaya hidup kita dan perjalanan hidup kita sukses seperti halnya Salomo. Saudaraku, itu tidak dapat dipungkiri ya. Karena firman ini atau dafar ini ya dan amin. Bagaimana kita kemudian bisa membuktikannya? Ya lakukan aja dulu. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Keempat hal tadi ya, dimulai dari ketetapan, perintah, ya, peraturan, dan terakhir ketentuan. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan orang tua, ayah kita, ibu kita, itu yang berangkat dari pengalaman mereka mengiring Tuhan, itu berarti kita sudah melakukan pesan dari orang benar, ya. Kita melakukan pesan dari orang benar, hidup kita pasti benar ke depannya. Terpujilah Yesus dalam hidup kita. Salam.